Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlia dengan nomor stambuk B1A122168. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Ernawati MSI dalam matkul Ekonomi Makro 2, di mana slide yang saya paparkan ini saya dapatkan dari video Prof. Bambang Juanda IPB. Langsung saja slide pertama. Jadi dalam slide pertama itu terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan Marshall-Lerner condition? Jadi Marshall-Lerner condition yaitu suatu kondisi di mana terjadinya depresiasi atau real depresiasi, penurunan dalam nilai E yang mengaruh ke kenaikan ekspor neto. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa kondisi Marshall-Lerner tidak terjadi di Indonesia? Jadi mungkin tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, tetapi mungkin juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur ekonomi. Indonesia memiliki struktur ekonomi yang berbeda dari negara-negara lain. Ketergantungan terhadap komoditas tertentu dan sektor-sektor tertentu dapat mempengaruhi reaksi perdagangan terhadap perubahan nilai tukar. Yang kedua, elastisitas harga. Elastisitas harga ekspor dan impor Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain. Jika elastisitas harga ekspor dan impornya kurang elastis, maka kondisi Marshall-Lerner condition tidak terpenuhi. Yang ketiga, kondisi global. Faktor-faktor eksternal seperti permintaan global, harga komoditas, dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi perdagangan Indonesia dan mencegah terjadinya koreksi melalui perubahan nilai tukar. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah seperti intervensi mata uang juga dapat mempengaruhi efek devaluasi mata uang terhadap perdagangan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa terjadi kurva J saat depresiasi? Jawabannya, karena pada saat depresiasi membuat turunnya ekspor, kemudian kebanyakan bahan baku lebih banyak impor, yang maka akan mendorong harga domestik juga meningkat, membuat inflasi juga jadi ikut naik, sehingga meskipun turun dari dua harga ini tidak dapat mendorong ekspor melainkan mendorong impor, sehingga terjadilah atau terbentuklah kurva J yang disebut dinamik kurva J. Yang keempat, penyesuaian apa yang terjadi saat depresiasi, yaitu penyesuaian bagaimana proses produksi Indonesia sehingga tidak tergantung daripada impor dan dapat mendorong ekspor secara tidak langsung otomatis. Dengan depresiasi ini akan mendorong net ekspor akan positif naik, kemudian akan naik semacam penyesuaian impor jadi berkurang, tapi justru ekspornya naik karena terjadi depresiasi. Langsung saja slide kedua, yaitu jelaskan proses mengapa kurva pasar barang atau WIS model Mendel-Fleming memiliki slope negatif. Karena ketika kenaikan kurs ada apresiasi, di mana berarti ekspor turun dan impor naik, maka net ekspor turun dan di situ akan berhubungan negatif. Untuk slide ketiga, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengapa kurva LM atau pasar uang model Mendel-Fleming berbentuk tegak lurus. Ya, karena domestik itu kan R dunia dan kita negara kecil sudah pasti mengikuti suku bunga dunia. Tentu saja kombinasi antara R bintang hanya sampai kombinasi Y, karena hanya ada satu kombinasi Y aksen. Kemudian inilah nilai kurs nominal, maka tidak tergantung nilai E, dan akhirnya membentuk gambar tegak lurus untuk kurva LM dalam model Mendel-Fleming. Nah, untuk slide keempat yaitu kebijakan apa yang efektif meningkatkan output lebih besar dalam perekonomian terbuka pada rezim kurva mengambang? Apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Jelaskan prosesnya. Jadi jawabannya yaitu kebijakan moneter. Karena kalau ekspansi moneter LM bergeser ke kanan,
maka akan mendorong output naik dan terjadi depresiasi. Jadi, jika suplai uang naik, maka akan mendorong suku bunga turun, seperti hukum supply demand. Kalau misalkan suku bunga domestik turun, maka akan terjadi capital outflow. Yang pasti, orang-orang akan lebih suka menginvestasikan uang mereka keluar daripada dalam negeri. Jadi, kalau outflow keluar, berarti langkah atau R-nya akan naik lagi. Jadi akan tetap R kembali, lalu kemudian akan menjadi R bintang. Nah, karena terjadi capital outflow, banyak uang aset kita keluar, maka akan menyebabkan terjadinya depresiasi yang menyebabkan atau mendorong net ekspor dan dia juga ikut naik, sehingga dapat dikatakan lebih efektif. Untuk slide keempat, yaitu pertanyaannya, apakah benar suku bunga dalam negeri sama dengan suku bunga dunia? Sebagaimana dalam model-model Fleming, jawabannya ya, tetapi jika dilihat faktanya, suku bunga domestik berbeda dengan suku bunga dunia. Mengapa? Karena terdapat dua hal yang mengakibatkan berbeda, yaitu country risk, di mana jika di Indonesia tinggi, maka suku bunga juga ikut tinggi. Dan yang kedua, exchange rate expectation, yaitu ekspedisi orang mengatakan rupiah tinggi, maka suku bunga juga ikut tinggi. Untuk slide keempat, yaitu pertanyaannya, mengapa suku bunga Indonesia lebih tinggi dari suku bunga? Karena negara kecil maka akan mengikuti suku bunga dunia. Tapi dalam praktek suku bunga tinggi itu seperti tingkat pengembalian dan menarik dana dari luar akan mendorong suku bunga turun. Dan jika suku bunga di bawah suku bunga dunia, maka investor akan meminjamkan uangnya keluar untuk mendapatkan imbas jasa yang tinggi, sehingga mendorong suku bunga kembali naik. Untuk slide gambar keempat, soal terakhir yaitu bagaimana memasukkan faktor country risk dalam model Fleming, yaitu dengan cara suku bunga dunia yang awalnya sama dengan suku bunga domestik tinggal mengambil resiko, kemudian akan terjadi depresi suku bunga tinggi karena country risk dan political risk mempunyai ekspektasi suku bunga berubah. Baik, untuk slide terakhir, yaitu pertanyaannya, apakah benar country risk justru akan meningkatkan output sebagaimana gambar di samping? Jadi peningkatan pricing risiko yang terkait dengan suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunganya, karena suku bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi dengan kurva IS bergeser ke kiri. Karena hal ini juga dapat mengurangi permintaan uang, di mana kurva LM bergeser ke kanan. Pendapatan pun juga ikut meningkat dan juga dapat menyebabkan depresiasi. Oke, baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.